pagi kita ucapkan kepada seluruh jamaah ziarah. Saat ini kita sudah meniti hari yang terakhir di tahun 2014, tepatnya 31 Desember. Pagi yang cerah kita menelusuri jalan-jalan di Pati, akan menuju ke makom Ki Ageng Selo. Dan inilah perjalanan ziarah wisata religi Radio Istana FM bersama Nirwana Syuting dan Ranti Fotografer menuju makom Ki Ageng Selo. Tiada mengurangi rasa capek dan pegal kita karena saat ini sudah memasuki area yaitu makom Ki Ageng Selo yang terletak di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, 10 km sebelah timur kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Ini adalah sebagai objek wisata spiritual. Makam Ki Ageng Selo ini sangat ramai dikunjungi peziarah pada malam Jumat. Ki Ageng Selo dipercaya oleh masyarakat Jawa sebagai cikal bakal yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Bahkan pemujaan kepada makam Ki Ageng Selo sampai sekarang masih ditradisikan oleh raja-raja Surakarta dan Yogyakarta. Sebelum grebek mulut, utusan dari Surakarta datang ke makom Ki Ageng Selo untuk mengambil api abadi yang selalu menyala di dalam makam itu. Sayang sekali, saya bersama jamaah tidak diperkenankan untuk masuk ke area makam karena sang juru kunci tidak mau membuka makom Ki Ageng Selo. Alasannya adalah kita hanya berdoa, bukan untuk nyekar, karena tradisi itu hanya dilakukan oleh raja-raja Yogyakarta. Api dari Selo dianggap sebagai api keramat. Sekali lagi sayang sekali, kita semua tidak bisa menyaksikan langsung api dari Selo yang berada di makom Ki Ageng Selo. Sementara legenda dari makom Ki Ageng Selo dari babat tanah Jawa, Ki Ageng Selo adalah keturunan Raja Majapahit, Prabu Brawijaya terakhir beristri Putri Wandan Kuning. Dari putri inilah lahir seorang anak laki-laki yang dinamakan Bondan Kejawan. Karena menurut ramalan ahli nujum anak ini akan membunuh ayahnya, maka oleh Raja Bondan Kejawan dititipkan kepada juru sapin raja, Ki Buyut Masyahar. Setelah dewasa oleh raja diberikan kepada Ki Ageng Tarub untuk berguru agama Islam dan ilmu kesaktian.
Oleh Ki Ageng Tarup namanya diubah menjadi Lembu Peteng. Dia dikawinkan dengan putri Ki Ageng Tarup yang bernama Dewi Nawangse. Dari ibu bidadari Dewi Nawang Mulan, Ki Ageng Tarup atau Kidang Telangkas setelah itu tidak lama meninggal dunia, dan Lembu Peteng menggantikan kedudukan mertuanya dengan nama Ki Ageng Tarup II. Dari perkawinan antara Lembu Peteng dengan Nawangsih melahirkan anak Ki Getas Pendowo dan seorang putri yang kawin dengan Ki Ageng Ngerang. Ki Ageng Getas Pandowo berputra 7, yaitu Ki Ageng Selo, Nyai Ageng Pakis, Nyai Ageng Purna, Nyai Ageng Kare, Nyai Ageng Wanglu, Nyai Ageng Bokong, dan Nyai Ageng Adiboyo. Kesukaan Ki Ageng Selo adalah bertapa di hutan, gua dan gunung sambil bertani, menggarap sawah. Dia tidak mementingkan harta dunia. Hasil sawahnya dibagi-bagikan kepada tetangga yang membutuhkan harta atau biar agar berkecukupan. Salah satu muridnya adalah Mas Karebet, calon Sultan Pajang Hadiwijoyo. Dalam tapanya itu Ki Ageng selalu memohon kepada Allah agar dapat menurunkan raja-raja besar yang menguasai seluruh Jawa. Sementara itu singkat cerita tentang Ki Ageng Selo menangkap Bledek. Cerita ini adalah tutur dalam babat ketika Sultan Demak Trenggono masih hidup. Pada suatu hari Ki Ageng Selo pergi ke sawah. Hari itu sangat mendung, pertanda hari akan hujan. Memang saat itu kemudian hujan dan halilintar menyambar-nyambar. Tetapi Ki Ageng Selo tetap enak menyangkul. Baru saja dia menyangkul, datanglah Bledek menyambar Ki Ageng Selo berwujud seorang kakek-kakek. Kakek ini kemudian cepat ditangkap dan diikat di pohon gandri. Dan dia meneruskan mencangkul sawahnya. Setelah cukup, dia pulang dan Bledek itu dibawa pulang dan diberikan kepada Sultan Demak. Oleh Sultan Demak, Bledek itu kemudian ditaruh di dalam jeruji besi yang kuat, ditaruh di tengah alun-alun. Banyak orang yang datang melihat wujud Bledek itu. Ketika datang seorang nenek yang membawa air kendi, air itu diberikan kepada kakek Bledek dan diminumnya. Setelah minum terdengarlah menggelegar memekakkan telinga. Bersamaan itu, kakek dan nenek Bledek itu hilang entah kemana dan jeruji besi itu hancur berantakan. Kemudian suatu ketika Ki Ageng nanggap wayang kulit dengan dalang Ki Becak. Istri Ki Becak sangat cantik. Ki Ageng jatuh cinta pada Nyai Becak. Maka untuk dapat memperistri Nyai Becak, Kiai Becak dibunuhnya. Wayang bendi dan Nyai Becak diambilnya. Bende itu kemudian diberi nama Kiai Becak, yang kemudian menjadi pusaka kerajaan Mataram. Bila bendi itu dipukul dan suaranya menggema, pertanda perangnya akan menang. Tetapi kalau dipukul tidak berbunyi, pertanda perangnya akan kalah. Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri.